Jepang atau Nihon adalah negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Timur yang terkenal dengan perkembangan teknologinya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Jepang itu pernah tertutup dengan yang namanya modernisasi? Dalam catatan sejarahnya, para arkeolog memperkirakan bahwa Jepang telah dihuni oleh manusia sejak 600.000 tahun yang lalu. Setelah berakhirnya zaman es pada 11.000 tahun sebelum Masehi, kebudayaan mulai muncul di tanah Nihon. Kebudayaan pertama yang muncul di Jepang adalah kebudayaan Jomon. Kebudayaan inilah yang menjadi cikal bakal peradaban dan perkembangan yang terjadi di Jepang. Nah, kira-kira apa saja ya periode atau era yang pernah terjadi di Jepang? Simak penjelasan kami yuk. Dinasti dan raja-raja yang pernah berkuasa di Jepang dimulai setelah berakhirnya masa Paleolitik dan dimulai dengan zaman Jepang kuno, yang dimana periode pertamanya ialah era Jomon. Pada masa ini, Jepang menjadi rumah bagi penduduk pemburu dan juga peramu yang disebut sebagai bangsa orang Jomon. Sekedar informasi tambahan, pada era Jomon, masyarakat Jepang dikenal dengan sebutan wa, yang artinya pendek, di mana saat zaman Jomon, rakyat Jepang memiliki bentuk tubuh yang pendek atau mungil atau kecil. Salah satu ciri khas dari bangsa jamur ini ialah kerajinan gerabahnya. Pemimpin masyarakat pada era Jomon salah satunya adalah Kaisar Koan. Selanjutnya ada era Yayoi. Bangsa Yayoi datang dari semenanjung Korea dan hidup menetap serta bercocok tanam di Jepang, yang tentunya berbeda dari bangsa Jomon. Pada masa ini, mereka mulai membentuk kota-kota hingga kerajaan-kerajaan di Jepang yang menjadi cikal bakal berdirinya kekaisaran di Jepang. Pemimpin spiritual Jepang pada masa ini adalah Ratu Himiko. Lalu, pada periode Kofun, klan yang mendominasi adalah klan Yamato. Kebangkitan dari klan Yamato menjadikan Yamato menjadi salah satu kerajaan terkuat yang pernah dipilih oleh Jepang. Kerajaan ini berhasil mengalahkan kerajaan Yayoi, serta berhasil menyatukan Jepang. Selain itu, sebutan kaisar yang merupakan pemimpin tertinggi suatu negara mulai digunakan pada era ini. Ibu kota Jepang pada masa ini terletak di Asuka, dan salah satu kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Somo. Selanjutnya, pada era Asuka, ajaran agama Buddha yang dibawa oleh Kerajaan Baekje dari Korea mulai masuk ke Jepang. Pusat pemerintahan pada era ini terletak di Asuka. Catatan penting mengenai era ini adalah terjadinya reformasi Taika oleh Kaisar Kotoku. Pada masa ini juga, Jepang dikenal dengan nama Nihon, menggantikan nama Wa yang sedikit hina. Lalu pada periode Nara, agama Buddha masih terus berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak pagoda dan kuil yang dibangun. Salah satu contoh kuil Todai-ji, pusat pemerintahannya terletak di kota Nara, dengan salah satu kaisarnya bernama Kaisar Somu. Selanjutnya di era Heian, tersebar penyakit seperti cacar variola atau smallpox yang menyerang rakyatnya. Kekaisaran juga kian melemah pada masa ini, menjadikan posisi Samursi semakin berpengaruh. Pusat pemerintahannya terletak di Kyoto dan salah satu kaisarnya adalah Kaisar Kanmu. Pada periode Kamakura, bangsa Mongol mulai melakukan inovasi ke Jepang. Namun usaha tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Kepang dan angin topan Kamikaze. Pusat pemerintahannya terletak di kota Kamakura, dan pemerintahan Kamakura diakhiri oleh Kaisar Go-Daigo. Periode Muromachi didirikan oleh Ashikaga Takauji dengan salah satu kaisarnya bernama Kaisar Komyo. Ibu kota pada era Muromachi terletak di Kyoto. Pada masa ini terjadi Perang Onin yang menandai awal dari periode Sengoku.
Selanjutnya, era Sengoku Jidai menjadi era terpenting pada sejarah Jepang. Periode ini dihiasi dengan para daimyo yang melakukan perang untuk menguasai wilayah. Salah satu daimyo terkenal pada era ini adalah Oda Nobunaga yang berhasil menyatukan Jepang. Pada era Edo, ibu kota pemerintahan Jepang bergeser dari Kyoto ke kota Edo yang sekarang dikenal dengan Tokyo. Salah satu kaisarnya ialah Kaisar Komei. Pada era Edo ini, pemerintahannya terasa damai, yang dimana populasi literasi dan kebudayaan Jepang terus meningkat. Namun berbanding terbalik dengan teknologinya yang tertinggal jauh dari bangsa luar. Hingga pada tahun 1853, Commodore Matthew Perry memaksa Shogun untuk melakukan perdagangan paksa, sehingga berdampak akan keterbukaan Jepang terhadap modernisasi dunia. Pada era ini, terjadi juga perang Boshin dan restorasi Meiji yang membuat klan Meiji berhasil menguasai seluruh Jepang. Pada era Meiji, ibu kota pusat pemerintahannya terletak di Tokyo, dan salah satu kaisarnya adalah Kaisar Meiji atau Matsuhito. Pemerintahan Meiji ditandai dengan perubahan besar masyarakat dari pendidikan, militer, industrialisasi, dan banyak hal lainnya. Menandai awal kebangkitan Jepang dan juga modernisasi yang pesat. Selanjutnya, di era Taisho, pusat pemerintahannya masih tetap berada di Tokyo, dengan salah satu kaisarnya adalah Kaisar Taisho atau Kaisar Yoshihito. Pada masa ini, demokratis Jepang mulai berubah, meliputi politik, ekonomi, dan budayanya. Namun, di sisi lainnya, budaya Barat yang melekat juga membawa perubahan baru pada Jepang, berupa gaya berpakaian, rambut, dan juga tata riasnya. Kaisar pertama pada era Showa ialah Kaisar Hirohito dan pusat pemerintahannya tetap berada di Tokyo. Masa pemerintahannya merupakan masa pemerintahan terpanjang yang meliputi lebih dari 62 tahun. Seiring berjalannya waktu, era Showa mengalami perubahan drastis memasuki periode totalitarianisme politik, ultranasionalisme, dan fasisme yang berpuncak pada invasi Tiongkok. Bersamaan dengan itu, terjadi Perang Dunia yang membuat Jepang dikuasai oleh pihak sekutu dan kembali menjadi negara berdaulat pada tahun 1952. Selanjutnya, era Heisei dimulai ketika Kaisar Akihito naik sebagai pemimpin di Jepang, menggantikan ayahnya yang telah wafat yaitu Kaisar Hirohito. Mulanya, era ini dihadapi dengan politik yang bergejolak dan perekonomian yang melamban, namun perlahan keadaan itu dapat dihadapi dan mulai membaik. Terakhir, pada era Reiwa, pusat pemerintahan diwariskan kepada Kaisar Naruhito. Kekaisaran ini menjadi kekaisaran terakhir yang masih berlaku di Jepang hingga sekarang. Nah, teman-teman, sudah terjawab bukan pertanyaan tentang penolakan Jepang terhadap modernisasi dunia? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai budaya yang terdapat di Jepang. Kira-kira budaya apa saja ya yang terdapat di Jepang? Simak penjelasannya yuk. Dalam perkembangan di bidang kebudayaannya, bahasa Jepang memiliki kebudayaan atau kebiasaan serta tradisi yang melekat pada mereka. Beberapa kebudayaan dan tradisi itu adalah 1. Sado merupakan upacara minum teh yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Chaji dan Ochakai. Chaji merupakan upacara minum teh yang formal dan sakral, sedangkan Ochakai adalah upacara minum teh Jepang yang bersifat tidak terlalu formal. 2. Matsuri, festival budaya yang diadakan di musim panas dan biasanya dilakukan di kuil Shinto dan Buddha. Festival ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen, kesembuhan dari penyakit, dan kesuksesan bisnis. Yang ketiga, sumo. Sumo merupakan kegiatan bergulat antara dua orang. Sumo juga dapat dikatakan sebagai budaya olahraga yang menjadi warisan di Jepang. Nah, selain keempat tradisi dan budaya di atas, ada beberapa tradisi dan juga budaya lainnya, seperti kimono, origami, hanami, bonsai, sodo, onse, dan geisha. Kejayaan Jepang. Puncak kejayaan Jepang terjadi di era Heian, Edo, dan Meiji, di mana pada era Heian, Jepang mengalami puncak kejayaan kebudayaan kekaisarannya.
Periode Heian dikenal sebagai zaman keemasan puisi dan sastra Jepang. Lalu selanjutnya, pada era Edo, Jepang juga mengalami kemajuan seni dan budaya, seperti ukiyo-e, teater kabuki, dan kimono. Dan terakhir pada era Meiji, Jepang berupaya menjadi negara bangsa modern yang dapat bersaing dengan kekuatan imperialis barat. Hingga perkembangan itu terus berlanjut dan menjadikan Jepang menjadi negara berkembang seperti sekarang. Nah, jadi kesimpulannya ialah Jepang merupakan salah satu negara maju yang berada di Asia Timur. Perkembangan kebudayaan dan peradaban Jepang dimulai dengan era Jomon dan diakhiri dengan era Reiwa yang masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa adat dan tradisi yang terdapat di Jepang ialah Matsuri, Sado, Sumo, Hanami, Onsen, dan lain-lain. Puncak kejayaannya ialah setelah Jepang mulai menerima modernisasi dari daerah luar dan juga adanya pengaruh budaya Tiongkok yang mendukung peradaban di Jepang. Nah, sampai sini dulu ya video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you. Thank you for watching. Bye-bye teman-teman. Thank you. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Thank you for watching. I hope this video can be useful for all of us. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Thank you. See you. Sayonara.